Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Seperti biasa ya, karena musim rilis laporan keuangan, maka kali ini saya akan menginfokan ya laporan keuangan Telkom ya, yang baru saja merilis laporan keuangannya. Dan dia kayaknya rilisnya hari Minggu ya, terus hari ini hari Senin ya, 20 berapa nih? 25 Maret ya. Dia harganya malah turun ya, padahal laba 2023 itu naik ya dibandingkan tahun 2022 ya. Dan berapa besar naiknya dan kira-kira potensi dividennya berapa ya, mari kita bahas ya di video kali ini ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai saya ingin menginfokan ya beberapa video yang sudah saya upload di video lagi di channel Investor Jelata ini, khususnya beberapa saham yang rutin membagikan dividen jumbo ya. Jadi ini prediksinya ada ITMG, BSSR, Adaro ya. Wah, ini yang di kiri nih batubara semua ya. Lalu ada Astra, HMSP, Pegas ya, dan ada emiten Bajan ya. Yang jika teman-teman berminat, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi ya, atau langsung aja search di playlistnya channel Investor Jelata. Oke, kita masuk dulu ke Telkom ya. Komposisi pemilikan sahamnya ya seperti teman-teman sudah tahu ya, mayoritas dikuasai oleh pemerintah Indonesia 52%, lalu sisanya itu adalah masyarakat ya. Dan di antara masyarakat itu ya, itu adalah direktur dan komisaris yang ada di Telkom ya. Jadi banyak direktur dan komisaris di Telkom yang memiliki saham ya. Ada yang mulai dari 370 ribuan lembar sampai dengan 7,81 juta lembar. Waduh, berapa miliar tuh kalinya ya, kalau 7,81 ya dikali 3.000 tuh ya. Oke. Lalu di sini yang di sebelah kanan ya, itu komposisi antara asing dan lokal ya. Asing yang warna hijau, lokal yang warna ungu ya. Jadi memang ini di antara masyarakat ini ya, yang 47% itu 38%-nya adalah foreign ya, asing ya, dan sisanya adalah lokal. Jadi Telkom ini kayaknya dikuasai oleh asing ya, untuk yang saham bagian masyarakatnya gitu ya. Oke, kita langsung masuk ya ke laporan keuangan 2023-nya, di mana di sini bisa dilihat ya, pendapatan dari Telkom tuh naik tipis-tipis aja ya, 1,3%. Lalu operating profitnya ya, profit operasinya itu naik 12,13%. Ya, setelah ditambah nih ya, ditambah dengan income lainnya, itu jadi laba sebelum pajaknya naik 12,26%, dan setelah dipotong pajak itu laba yang bisa didistribusikan kepada entitas ya, itu naik 18,34%. Jadi lumayan ya, secara profit naik cukup banyak nih, 18,34% ya, walaupun secara pendapatan naik tipis hanya 1,3 ya. Jadi kan nih pendapatan naik 1,3, profit operasinya naik 12%, berarti dia bisa melakukan penghematan ya. Misalnya operation maintenance ya dan service expenses itu turun ya, dari 38,1 triliun turun ya. Naik ya 3,9. Yang turun itu yang depresiasi dan amortization ya. Depresiasinya turun. Mana lagi yang turun ya? Marketing expense ya turun dikit ya, dari 3,9 triliun menjadi 3,5 triliun ya. Jadi ya lumayan lah penghematan dikit, sehingga walaupun pendapatan hanya naik 1,3%, tapi laba bersihnya bisa naik 18%. Oke, ini pendapatan ya ini kan yang dari mobile ya, berarti ya pulsa gitu ya, data, kuota untuk handphone ya dan sebagainya. Lalu consumer ini kebanyakan ya dari telepon rumah maupun dari IndiHome ya. Paling banyak sih IndiHome di sini ya, pendapatan dari consumer ya. Lalu enterprise ya dari perusahaan ya, WIB itu wholesale and international business ya kalau nggak salah. Jadi ini internasional ya. Bisa dilihat sini pendapatannya paling banyak ya dari mobile nih ya, 85,2 triliun, lalu disusul dari consumer ya, dimana consumer itu mayoritas didapat dari IndiHome di sini ya, yang 27,2 triliun. Sisanya tuh dari fixed line ya, telepon rumah ya. Masih ada nih yang pakai telepon rumah ya. Apakah teman-teman masih ada yang menggunakan telepon rumah nih di rumahnya? Silahkan tulis di kolom komen ya, atau semuanya udah pakai mobile aja sekarang ya. Lalu diikuti oleh enterprise dan juga yang WIB ya. WIB itu tadi ya, wholesale and international business ya, bukan WIB waktu Indonesia belanja ya. Itu Tokopedia ya. Oke, jadi seperti itu ya, komposisi pendapatannya masih dikuasai dari mobile ya.
Mobilenya itu paling banyak dari ini cellular data and internet. Wow, berarti 73,1 triliun dari data seluler dan internet ya. Oke, nah kita bandingkan dengan 2022 ya. 2022 itu dari mobilnya turun sedikit ya, dimana tahun 2022 tuh pendapatan dari mobil tuh 85,4 triliun, sekarang hanya jadi 85,2 ya, turun sedikit. Yang naik itu dari consumer ya, dari 26,3 triliun menjadi 27,7 triliun. Untuk yang enterprise juga turun ya. Untuk yang WIB ini naik ya, dari 15,4 menjadi 16,9. Jadi ya ternyata IndiHome ya mengalami kenaikan nih, IndiHome ya, internetnya. Sedangkan yang mobilenya turun sedikit ya. Oke, kalau itu tadi secara tahunan ya. Sekarang kita lihat dari kuartal 4 versus kuartal 3 ya. Secara revenue itu naik tipis lagi ya, 0,58% ya. Tapi dari segi income ternyata turun cukup jauh ya, 24,9%. Jadi di kuartal 3 tuh profitnya 6,7 triliun, di kuartal 4 hanya 5,06 triliun ya. Tapi kalau kuartal 4 tahun ini kuartal 4 2023 dibandingkan kuartal 4 2022 tuh ada kenaikan ya, 21,3%. Ya, jadi kan hari ini harga Telkom tuh turun jauh ya, 4%-an kalau nggak salah ya. Cukup mengagetkan gitu ya. Iya biasa ya, orang ada yang menganalisa ya, karena kuartal 4-nya itu turun jauh gitu dibandingkan kuartal 3-nya ya. Kalau udah turun ya bisa aja dicari-cari alasan apa aja gitu ya. Tapi intinya harganya turun ya karena market mover lagi banyak yang jualan lah, gitu aja, simpel ya. Apalagi kalau orang-orang yang percaya bandarmologi ya, ada istilah apa? Bandar mah bebas aja ya, mau nurunin atau mau naikin harga gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat history dari 2016 sampai dengan 2022 ini memang Telkom itu naik turun ya, profitnya ya. 2016 ke 2017 naik, lalu ke 2018 nya turun ya. Ke 2019-nya naik sedikit gitu ya. Lalu ketika pandemi malah naik ini ya, dari 18,6 ke 20,8 triliun. Lalu 2021 naik makin banyak, 24,7, tapi tahun lalu 2022 turun lagi ya, jadi 20,75 ya. Dan tadi di 2003 jadi berapa tuh? Ya, balik lagi ke 24,5 triliun ya. Ya, 2022 di sini kan 20,7. Nah, terus di 2003 jadi 24,5 triliun ya. Hampir menyamai rekor profit di tahun 2021 ya. Jadi ya naik turun ini. Kalau kita lihat pas Pilpres 2019 kan sering ada yang bilang ya, kalau tahun pemilu penggunaan data internet naik gitu ya. Nah ini 2019 ya, dibandingkan 2018 dia naik tipis ya, 3,5% saja nih profitnya ya. Nah bagaimana 2024 ya, kita harus tunggu dulu nih kuartal satunya ya, apakah kuartal 1 2024 jauh lebih baik daripada kuartal 1 2023 ya, karena kan Pilpres sampai bulan Februari ya, jadi masuk ke kuartal 1 dan juga sebenarnya kuartal 4 sih ya. Tapi kuartal 4 nya tadi turun ya dibandingkan kuartal 3 ya gitu. Jadi ya kadang-kadang apa yang diberitakan gitu ya, kalau pemilu penggunaan data banyak gitu ya, sehingga nanti perusahaan-perusahaan Telkom naik, itu belum tentu juga gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ya ke bagian rasio-rasio maupun prediksi dividennya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik loncengnya, dan jika dirasa video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Sekarang kita lihat ya historis dari PR Telkom ya, rata-rata 5 tahun terakhir itu PR-nya ada di 17,7, dan saat ini dia diperdagangkan di 15,04 ya. Jadi bisa dibilang ini under value ya berdasarkan historis PR-nya. Bagaimana dengan PBV-nya? PBV-nya sama ya, rata-rata PBV-nya 5 tahun terakhir di 3,41, dan saat ini dia diperdagangkan di 2,72. Jadi cukup jauh ya, hampir ke standar plus 2 nya nih ya deviasinya. Dan book value saat ini dari Telkom itu di 1370,29, dan jika kita mengasumsikan harga wajar dari Telkom ini adalah ketika PBV-nya di 3,41 ya, alias rata-rata 5 tahun terakhir, maka harga wajar itu di 4.620
4.672 ya, 4.672,68, dan harga hari ini ya 25 Maret Senin itu closing di 3.730, sehingga ada margin of safety ya 25,2% alias masih diskon 25,2% ya. Dan lagi-lagi ya ini asumsi ya, makanya harga wajar ini tulisan wajarnya selalu saya kasih tanda quote unquote ya, karena asumsi wajar tiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi kalau setiap saya video kan saya sistem harga wajarnya saya samain aja gitu ya, sehingga bukan saya mau nakut-nakutin ya atau mau pom-pom ya, karena kan saya juga orang biasa aja gitu, saya tidak punya WA grup juga ya, nggak punya grup ya, nggak mungkin lah saya nebar fear atau pom-pom ya, karena nggak punya pasukan juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini, asumsi harga wajar ini saya bikin simple aja, dan semua sampai saat ini ya semua emiten yang saya bahas kalau saya tuliskan harga wajarnya saya pakai sistem yang sama ya. Jadi saya asumsikan aja harga wajarnya itu di rata-rata PBV 5 tahun terakhir gitu. Jadi kalau teman-teman setuju ya bagus, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa gitu ya, tinggal teman-teman asumsikan sendiri aja harga wajar itu di PBV yang berapa ya? Apakah di PBV yang standar deviasi plus 2 nya gitu ya di 2,42 gitu ya, atau malah harga wajarnya di 3,9 gitu ya, atau malah di 4 kali ya. Itu silakan diasumsikan masing-masing saja. Saya hanya sekedar membagikan data ini aja gitu ya, agar teman-teman bisa menggunakan gitu. Oke, sekian itu aja bagian dari masalah harga wajar tanda petik ini gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita bandingkan ya dengan emiten Telkom lainnya ya, telekomunikasi lainnya maksudnya, yang juga sudah merilis laporan keuangan ya. Ini salah nih saya nih. Ini annualized using quarter 2 datanya nih diabaikan aja ya. Jadi semua sudah merilis laporan keuangan akhir tahun 2023-nya. Bahkan Telkom yang terakhir nih ya, Excel, Isat dan Friend tuh udah duluan ya. Bisa dilihat sini earning per share-nya paling tinggi adalah Indosat ya 556,34 untuk PR-nya. Walaupun terlihat besar ya 15,04 kali, tapi Telkom ini terlihat yang paling murah ya, paling kecil PR-nya dibandingkan Excel ya, maupun Indosat ya. Kalau Friend ya lupain aja ya, karena dia masih merugi nih ya, makanya PR-nya negatif, earning per share juga negatif gitu ya. Untuk PBV ya, Friend terlihat paling murah ya 1,1 ya, tapi kalau kita lihat dia merugi gitu ya, lebih baik kita lupakan aja gitu Friend ya. Kecuali buat yang mau spekulatif buy gitu ya, buat yang scalping mungkin ya. Sekarang kan harganya gocap gitu ya, naik 1-2 rupiah aja udah lumayan gitu ya, untung 2 rupiah gitu ya. Lalu untuk PBV-nya balik lagi ya, di antara tiga ini Telkom, Excel dan Indosat, PBV Excel yang paling kecil nih 1,19 gitu ya. Tapi ROE-nya Excel itu yang paling kecil ya di antara tiga ini ya, di antara Telkom dan Isat dan Excel itu ROE-nya paling kecil. Yang paling besar itu adalah si Telkom ya 15,69. Dan untuk DER nih ya, ternyata nih perusahaan telekomunikasi DER-nya gede-gede semua tuh ya, di atas 2 semua nih, kecuali si Telkom yang hanya 0,83 gitu ya. Jadi kalau secara fundamental ya bisa gampang lah kita milihnya ya, Telkom yang terlihat paling menarik ya dan paling sehat, karena utangnya juga DER-nya itu di bawah 1, sedangkan yang lain di atas 2 gitu ya. Itu menurut saya. Jika teman-teman punya pendapat lain, silakan tuliskan di kolom komen. Oke, ini chart dari Telkom ya. Jadi dia all time high-nya di 4.850 nih ya di tahun 2022. Dan ini coret-coretan nama aja ya. Dulu dia sempat sideways cukup lama ya di box kuning itu ya. Dan ternyata dia turun ke bawah ya, bukan naik ke atas untuk break resistennya, tapi dia malah break ke bawah nih. Jadi turun setelah keluar dari kotak kuning ini, kotak sideways-nya dia turun cukup dalam tuh ya. Tapi setelah itu dia rebound cukup cepat nih ya. Jadi dia sempat membentuk ascending triangle, lalu dia break ascending triangle-nya, tapi dia breaknya sayangnya ada gap di sini ya, di 3.620. Jadi ingat-ingat aja ada gap di bawah ya, 3.620. Lalu setelah dia break ascending triangle ini, dia terus naik ya sampai menyentuh hampir 4.200 dia di sini. Oke, lalu dia hari ini ya turun cukup dalam nih, 4%-an ya, dengan volume juga cukup dalam ya. Dan pasti cukup mengagetkan ya, karena laporan keuangan 2023-nya setahun penuh ini naik
18% gitu profitnya, tapi ternyata sahamnya turun dalam gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sobat investor jelata tidak ada yang nyangkut ya. Tapi kalau nyangkut juga ya apa? Yang seperti saya bilang ya, kalau kita akan membeli saham kita udah harus tahu ya stop loss itu di mana gitu ya. Jadi kita tahu bisa menakar diri sendiri, kira-kira bisa menanggung kerugian berapa persen gitu. Jadi kalau kita udah punya planning biasanya nggak terlalu panik gitu melihat kejadian hari ini yang turun cukup dalam dengan volume yang cukup besar gitu ya. Oke, jadi berikutnya tuh ada support ya di gap ini ya. Apakah dia akan nutup gap ini 3620 ya? Ya ditunggu aja. Sedangkan resistennya berarti yang ini ya. Tadinya kan ada gap 3850, berarti hari ini bukan hari ini ya, di sini juga udah ketutup ya. Berarti yang tadinya ini jadi support sekarang akan jadi resisten ya. Jadi resisten berikutnya di 3850 dan resisten berikutnya lagi di 4040 ya. Oke, kalau secara EMA ya gara-gara hari ini dia jadi downtrend ya karena dia berada di bawah EMA 20-nya. Dan ini bisa dilihat juga EMA CD-nya bergerak downtrend ya. Nah, ini ketika dia melakukan public expose ya di akhir November kalau nggak salah, itu ada pertanyaan mengenai dividen payout ratio Telkom ya. Lalu dijawab oleh direktur keuangannya. Itu dividen payout ratio Telkom selalu berkisar di antara 60 sampai dengan 80%. Jadi ya bocorannya ya seperti itulah bocorannya ya, tidak terlalu menolong juga ya karena range-nya agak lebar tuh 60 sampai 80% ya. Dan kalau kita lihat secara historis ya 2 tahun terakhir memang di antara 60 sampai 80 ya. Tahun lalu 80%, 2 tahun lalu tuh 60%. Terus sebelum-sebelumnya 80 81 gitu ya. Nah, earning per share 2023 ini sebesar Rp247,92. Jadi kalau kita asumsikan ya dividen payout ratio-nya 80%, maka potensi dividennya adalah 198,33 ya. Dengan harga penutupan hari ini yang di 3.730, maka potensi dividen yield-nya adalah sekitar 5,31%. Itu dengan catatan teman-teman punya sahamnya di harga 3.730 ya. Dan dia biasa bagi dividen ya di bulan Juni ya. 4, 5, 6, 7, 8 tahun terakhir dia selalu bagi dividen di bulan Juni. Masih cukup lama ternyata ya. Dan kalau dividen payout ratio-nya di batas bawah ya 60%, maka potensi dividennya adalah 148,75 ya. Berarti potensi dividen yield-nya adalah 3,98. Jadi ya di antara dua itu ya, di antara 4% sampai dengan 5,3%-an lah potensi dividen yield-nya jika teman-teman punya harganya di 3.730. Kalau punya harga di bawah lagi berarti potensi dividen yield-nya akan lebih besar lagi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman yakin dividen payout ratio 80%? Kalau feeling saya sih 80% ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah yakin 80% atau malah yang 60% gitu? Oke, demikian saja informasi dari saya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman mengenai saham Telkom ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and share. Terima kasih. Salam jelata.